Oke guys, kembali lagi bareng gua yaitu Mimin, yakni admin di dalam channel Onisekai. Oke guys, hari baru, chapter baru. Di video kali ini Mimin akan membahas logisme yang terbaru cuy, yakni chapter 507. Dimana di chapter ini kita diperlihatkan sesuatu yang sangat menarik guys. Apa aja itu? Nah, kalian tonton sampai akhir, oke? Oke guys, di chapter ini Mimin setidaknya berhasil menemukan 4 poin dan juga 4 teori guys. Apa aja 4 poin dan 4 teori itu? Nah, kalian tonton sampai akhir, oke? Oke guys, seperti biasa Mimin mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua cuy. Ada 2443 orang yang telah subscribe channel Mimin. Mimin ucapkan terima kasih banyak yang besar-besarnya cuy. Dan Mimin juga mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah mensupport channel ini. Mimin ucapkan terima kasih banyak. Dan ya, kalian jangan lupa follow TikTok Mimin cuy. Di situ Mimin akan membahas setiap karakter di Lookism. Dan ya, nggak usah banyak basa-basi, kita langsung saja ke poin yang pertama. Let's go. Oke guys, poin yang pertama. Pada awal chapter ini kita diperlihatkan enggak guys, skip aja ya kan panel yang pertama. Kita lanjut ke panel yang kedua. Pada panel selanjutnya, pada chapter ini kita diberitahukan bahwa kebusukan Choi Dong-soo mulai tercium oleh masyarakat, di mana ada berita yang menayangkan kalau Choi Dong-soo telah melakukan eksploitasi anak cuy, yang bertujuan untuk mencari uang guna membangun bisnisnya di Junriang. Dan ya benar, sesuai yang kita duga, gak lain dan gak bukan, anak-anak yang dieksploitasi oleh Choi Dong-soo adalah foreman kru itu sendiri. Kalian jangan lupa guys, kalau Park Hyung-soo dan kawan-kawan itu masih anak SMA, bukan di atas 18 tahun. Mereka bisa dikatakan masih di bawah umur guys. Namun ada satu hal yang menarik di awal chapter ini, yakni reaksi Sojung guys. Dia tampak terkejut dengan hal itu, dan hal ini akan Mimin bahas di teori nanti cuy. Di awal chapter ini juga kita dikonfirmasi eksistensi dari salah satu 10 jeniusnya Choi Dong-soo yang bernama Byeon Kim. Kita panggil saja Kim ya kan. Di chapter ini kita tidak dikonfirmasi Kim itu jenius sebagai apa, namun terlihat bahwa dia adalah jenius pengatur pers atau media. Dia aja menyebut guys akan ada perang pers sebentar lagi. Namun sejeniusnya Pak Kim ini, dia nggak bisa menangani kertas merah cuy. Itu poin yang pertama. Oke, next poin yang kedua. Poin yang kedua, pada chapter ini kita benar-benar ditunjukkan siapa dan bagaimana Jonggun saat menjadi serius. Dan benar aja guys, hanya dengan tatapan mata saja dia bisa mengintimidasi lawan-lawannya. Dan dengan satu gerakan dia bisa menghancurkan rantai yang mengingkatnya cuy. Tebak bagaimana durability dan kekuatan Jonggun guys, rantai aja bisa putus. Tak hanya itu, dia langsung melayangkan pukulan kepada Kwon Ji-tae. Hanya dengan satu pukulan, Kwon Ji-tae langsung tumbang. Kalian kira dominasi Jonggun sampai di situ? Enggak lah, dengan aura dan sorotan mata yang serius serta mengintimidasi, ditambah dialog yang berbunyi, "Aku tidak pernah menggertak dalam mengslebeu orang lain." Panel ini guys, menurut Mimin adalah panel yang sangat keren. Selain karena backgroundnya merah, ya kalian tahu lah background merah artinya apa ya kan. Itu juga karena sosok Jonggun yang digambarkan seperti sosok Oni dan dewa kematian bagi lawannya. Ya, namanya juga Gen 2, gen yang berisi anak muda yang belum bisa berpikir secara dewasa dan juga matang. Udah tahu musuhnya itu Jonggun, lebih kuat dari dia sendiri, malah dicoba guys. Ini yang dikatakan dapat cobaan malah dicobain. Selanjutnya adalah giliran Vasco guys. Dia langsung menggunakan jurus terlarangnya Praktak dan berhasil mendaratkan beberapa pukulan ke Jonggun. Ya beberapa aja sih, mungkin 2 nggak sih guys ya. Habis itu ya disamsakin lah sama Jonggun. Pada panel ini Jonggun sedikit terkejut karena melihat teknik Vasco. Mungkin Jonggun merasa familiar dengan teknik itu. Ya iyalah, kan itu teknik orang yang menjadi idolanya Park Jonggun. Oke, next poin yang ketiga. Kalian kira pembantaian Gen 2 berhenti sampai di situ guys? Enggak lah, selanjutnya adalah giliran Lezin yang menjadi tumbalnya. Memang Jin di panel ini diperlihatkan sangat cepat, namun damage-nya itu gak ada guys. Dan hasilnya apa? Dengan cengkraman tangan Jonggun bisa mematahkan giginya Lezin. Sekuat apa itu guys kekuatan tangannya Park Jonggun. Tapi yang namanya Jin si pemenang ya kan, karena habis menang lawan Johan,
dia melakukan teknik andalannya, yakni counter Jikoseop untuk menekan Park Jong-gun. Tangan itu masuk dan kena telak ke wajah Jong-gun, guys. Tapi ya seperti kata Mimin sebelumnya, damage-nya nggak ada. Berkat itu Jin kena counter Park Jong-gun, anjay, tepat di dagunya dan membuat Jin langsung tumbang seketika, guys. Namun di sini menurut Mimin ya, Jin itu lumayan keren, guys, karena dia mau dan berani melawan sosok absolut seperti Park Jong-gun. Kalian lihat panel ini adalah panel Yohan bahagia mendapatkan teknik baru, cuy. Dan melihat Vasco, Kwon Jit, Jin kalah karena ingin 1 lawan 1 melawan Jong. Para ketua kru mencoba menyerang Jong-gun bersamaan dan ternyata Jong-gun lebih memilih untuk mengamankan kertas merah terlebih dahulu. Agak aneh ya, guys, di sini. Tadi bilang mau gelut, di sini dia malah lebih peduli kertas merah. Sebenarnya apa sih maunya Jong-gun ini? Namun ada satu panel yang cukup menarik perhatian Mimin di panel pertarungan itu, guys. Akan Mimin bahas di teori. Oke, next. Poin yang keempat sekaligus poin yang terakhir. Oke, guys, poin yang keempat. Pada panel ini kita diperlihatkan Jong-gun yang melompat untuk mendapatkan kertas merah. Namun sebelum dia mendapatkan kertas itu, dia dihantam oleh Mandeok, cuy. Dan ya seperti biasa, panel beralih ke hal yang lain, yakni kepada Eugene yang sedang berada di mobil dan menyebutkan jika mereka gagal mendapatkan kertas merah, Eugene akan kembali ke kehidupan yang dulu. Sebenarnya kehidupan macam apa sih, guys? Nah, untuk hal itu kita akan bahas di teori nanti. Pada panel ini Mandeok ingin melawan Jong-gun 1 lawan 1 antara pria dengan pria, antara 2 orang pria yang sedang menunggu untuk diadu, guys, atau bertarung, ya kan. Dan di akhir panel ini kita diperlihatkan sesuatu yang kurang masuk akal tapi terjadi di chapter ini, guys, yakni Jong-gun memegang kotak kertas merah tersebut. Kapan ya dia mengambilnya? Tapi ya juga, guys, kalian lihat panel saat Jong-gun dipukul Mandeok, Mr. Cat udah nggak memegang kotak itu di tangan kanannya maupun di tangan kirinya, kan, guys. Kalian lihat lagi di panel saat Mr. Cat mau naik motor, dia juga nggak memegang kotak tersebut. Tapi yang jadi pertanyaan, di mana Jong-gun mengambil kotak tersebut, guys? Gak diperlihatkan posisinya. Kalau kalian tahu, kalian komen di bawah ya, guys, ya. Dan di sini Jong-gun melihat potensi dan kemampuan Mandeok, memutuskan untuk mengajaknya ke kubu Choi Dong-soo. Dan dengan tegas dan berani Mandeok menolak hal itu. Aku harus mengalahkanmu. Apakah ini akhir dari Jong-gun, guys, atau akhir dari Mandeok? Nah, kalian komen di bawah. Untuk selanjutnya akan Mimin bahas di teori, guys. Oke, guys, itu tadi 4 poin yang dapat Mimin temukan. Sekarang kita akan beralih ke teorinya. Let's go. Oke, guys, teori yang pertama adalah teori mengenai ekspresi Choi Soo-jung. Oke, guys, di awal chapter ini kita kan diperlihatkan ekspresi Choi Soo-jung terlihat terkejut melihat berita di TV kalau ayahnya tersandung sebuah kasus, guys. Di sini Mimin menyimpulkan, apakah Choi Soo-jung ini sebagai anaknya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh ayahnya, yakni mengeksploitasi foreman crew. Tapi menurut Mimin, Choi Soo-jung ini kan salah satu dari jeniusnya Choi Dong-soo. Mana di 10 jenius ada 2 JJ, LJ, Dokyu itu kan berkutat di foreman crew. Harusnya Choi Soo-jung juga tahu, guys, kalau ayahnya mendalangi foreman crew tersebut. Nah, menurut kalian gimana, guys? Apakah Choi Soo-jung atau Kristal ini ikut campur atas apa yang terjadi pada foreman crew atau tidak? Mungkin di antara kalian ada yang bilang gini, tapi kan Min, di chapter sebelumnya kan bilang kalau yang menghandle semuanya itu Park Jong-gun, bukan Kristal atau Choi Soo-jung. Iya, guys, tapi masa iya serumah nggak tahu gitu loh, kan nggak make sense. Itu teori Mimin yang pertama. Menurut kalian gimana, guys? Komen di bawah. Oke, next, teori yang kedua adalah teori pada poin nomor 3, di mana ada satu panel yang membuat Mimin sangat tertarik, guys. Kalian lihat, cuy, dari semua orang itu ada satu orang yang gak maju menghajar Jong-gun. Dia adalah anaknya Kang Ase, cuy. Dia tidak maju karena dia masih bisa berpikir jernih dan rasionalitas atau rasional, ya, bahwa maju membabi buta menyerang Jong-gun adalah kesalahan berpikir, cuy. Dia tahu, guys, limitnya itu bagaimana. Jadi dia tidak maju sembarangan melawan Park Jong-gun. Itulah yang dinamakan kehebatan sejati, guys. Di saat situasi yang membara dan sangat adrenalin rush, anjay, sangat memacu adrenalin, dia masih bisa berpikir dengan tenang, dengan sebat kalau maju melawan Jong-gun adalah hal yang salah.
Di panel mana Seonggun maju melawan Jonggun? Nggak ada guys, karena hanya dia yang masih berpikir sehat untuk tidak melawan Jonggun. Namun ada satu hal yang menarik di sini guys. Apakah Seonggun tidak melawan Jonggun dikarenakan dia tahu kalau abang-abangannya akan datang menolongnya guys? Menurut kalian gimana guys? Komen di bawah ya tentang rasionalitas dari seorang yang bernama Seonggun. Oke, next teori yang ketiga adalah teori mengenai kehidupan Yujin. Oke guys, di sini kita kan dikonfirmasi kalau Yujin gagal mengambil kertas merah tersebut, dia akan kembali ke kehidupan lamanya yang sangat tidak diminati oleh Yujin. Menurut Mimin, kehidupan lama Yujin itu tidak terlalu menyenangkan guys. Jika kalian ingat, Yujin meminta bantuan kepada Junggo saat SMP karena Yujin dibully guys. Maka dari itu dia meminta bantuan dari Junggo untuk mengalahkan pembuli-pembulinya, dan itu disupport dengan tulisan-tulisan di loker yang seakan menandakan bahwa Yujin pernah dibully di sekolahnya guys. Oke, next teori yang keempat sekaligus teori yang terakhir. Oke, teori yang keempat adalah teori mengenai apa yang akan terjadi pada chapter selanjutnya. Oke guys, menyambung teori yang kedua mengenai abang-abangannya Seonggun. Jadi menurut Mimin, nanti akan ada 3 kubu berbeda. Kubu pertama adalah tentunya kubu Choi Dong-soo, yang kedua kubu Park Hyung-soo, dan yang ketiga kubu Junggo. Kemungkinan besar Seonggun di sini akan memanggil abang-abangannya, yakni bantunya mengambil kertas merah tersebut karena dia sadar bahwa kemampuannya tidak cukup untuk melawan Park Jong-gun guys. Jika iya, maka di sana akan terjadi perebutan kertas merah oleh 3 kubu. Kita masih belum diperlihatkan Park Hyung-soo juga. Entah dia OTW dengan second account-nya atau Park Hyung-soo pentol, atau dia mau bangkit menggunakan BE guys, karena pingsannya lama banget cuy. Di anak perusahaan pertama Hyung-soo pingsan guys, tapi nggak selama ini. Tapi di chapter ini kenapa Park Hyung-soo pingsan lebih dari 2 chapter? Apakah ini Park Hyung-soo kembali ke tubuh pentol dan akan melawan Park Jong-un dengan pentol guys? Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Karena di sana menurut Mimin sendiri tidak ada yang bisa mengalahkan Park Jong-un cuy. Mungkin di antara kalian ada yang bilang gini, ya kan Mandeok mungkin bisa untuk mengalahkan Jong-un dengan mode full powernya. Menurut Mimin masih belum cukup guys. Mungkin Mandeok bisa memaksa Jong-un untuk menggunakan full powernya juga, atau hanya mengimbangi Jonggun, atau bahkan lebih parah, tidak sebanding dengan Jonggun. Itu menurut Mimin. Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Oke guys, itu tadi 4 poin dan 4 teori yang dapat Mimin temukan dan Lukisim chapter 507. Apabila ada kurang lebihnya, Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kalian tambahkan di kolom komentar. Dan seperti biasa, channel ini boleh kalian like dan share ke teman-teman kalian. Jika kalian suka dengan channel ini, boleh kalian subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan yang paling penting guys, kita teorikan bersama, apakah abang-abangannya Seonggun akan datang terlebih dahulu ataukah pentol yang datang terlebih dahulu guys? Kalian komen di bawah ya. Oke guys, see you di next video. Bye bye.